India tidak hanya memberikan pengaruh besar terhadap corak seni rupa se-Asia. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube saya. Semoga bagi kalian yang menonton video saya sebelumnya dapat teredukasi. Sebelum saya memulai video ini, saya Suranda dengan NIM 2202451002. Saya akan memulai video ini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas proyek mata kuliah sejarah seni rupa Barat dan Timur pada materi part 2 seni rupa Islam dan India. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah seni rupa Islam. Sejarah seni rupa Islam terbagi atas dua kategori. Yang pertama yaitu kaligrafi dan yang kedua yaitu ornamen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaligrafi. Kaligrafi Islam adalah kaligrafi berbasis aksara Arab yang mengekspresikan ajaran Islam, ajaran yang terdapat dalam Quran dan hadis. Perkembangannya dimulai sejak abad ke-7 Masehi Jazirah Arab. Manfaat kaligrafi. Kaligrafi Islam juga dimanfaatkan untuk pendidikan, syiar, dan ekspresi estetik kaum muslim. Kaligrafi Islam terpajang di dinding-dinding masjid, surau, sekolah, serta bangunan keagamaan. Ada beberapa media digunakan untuk mengekspresikan kaligrafi Islam. Di antaranya kaligrafi Islam lukisan pada permukaan kertas, kain kanvas, kaca, atau kulit binatang. Bentuk aksaranya diantaranya antara lain naskih, usulut, srikoh, ijazah, diwani, diwani jalib, kufi, dan farisi atau taklik. Selain kaligrafi dalam bentuk aksara Arab baku tersebut, kaligrafi Islam juga diekspresikan dalam motif arabes, biomorfik, geomorfik, dan geometrik. Aksaranya diubah dengan cara dipanjangkan, dipendekkan, dan dilengkungkan. Yang kedua yaitu ada ornamen. Selain kaligrafi, kekayaan Islam lainnya adalah ornamen, yang disebut juga ragam hias. Keberadaannya menghiasi masjid, rumah, bangunan makam, keramik, karya logam, permadani, busana, furnitur, dan berbagai benda guna lainnya. Corak atau motifnya dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu ornamen bermotif flora yang digayakan atau distilisasi, motif jalinan saling menyilang, serta motif bentuk geometris. Ornamen pada arsitektur Islam menjadi hiasan utama bagian interior maupun eksterior masjid. Dinding, pilar, lantai, hingga langit-langit banyak terdapat ornamen. Sebagai hiasan di tempat ibadah, warna ornamen umumnya warna-warna dingin dan sejuk seperti hijau dan biru. Keindahan dan kekayaan ornamen Islam pada bangunan masjid mempengaruhi seniman grafis terkenal dari Belanda, Maurits Cornelis Escher. Dalam penciptaan karya seninya, Escher terinspirasi pada pola pengulangan ornamen. Escher terilhami keindahan ornamen Islam pada bangunan-bangunan masjid yang terdapat di Afrika Utara. Pola perulangan dan keterkaitan ornamen menciptakan kesan optik menawan. Atas dasar pola-pola inilah Escher menciptakan karyanya grafisnya yang kemudian menjadi sangat terkenal. Salah satu karya grafisnya yang terkenal berjudul Day and Night. Ornamen-ornamen Islam lainnya terdapat pada keramik sebagai penghias cangkir, piring, teko, vas bunga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada India. India tidak hanya memberikan pengaruh besar terhadap corak seni rupa se-Asia, juga pernah sangat hegemonik secara kultural. Karya arsitektur berupa kuil-kuil dan candi-candi, serta karya seni rupa seperti patung, lukisan, relief, hingga ukiran dari peradaban tersebut bertebaran dan mendominasi wilayah ini. Di Indonesia, Candi Hindu Prambanan dan Candi Buddha Borobudur merupakan contoh betapa besarnya pengaruh India di negeri ini, terutama sebelum abad ke-10. India sebuah bangsa dengan catatan sejarah gemilang, tempat lahir para seniman besar juga sastrawan, pemikir, dan filsuf. Buddha Gautama dan Mahatma Gandhi
Sosok karismatik pengajar kebaikan dikenal luas di seluruh penjuru dunia. Monumen cinta abadi Taj Mahal yang megah berdiri hingga saat ini. Dianggap sebagai salah satu bangunan terindah di dunia. Demikian juga dengan karya seni musik, seni tari, pertunjukan, seni rupa, perhiasan, hingga kain tenunnya. Kini India adalah sebuah negeri dengan penduduk lebih dari 1 miliar. Perkembangan Islam di India menghasilkan corak kebudayaan Islam. Sejak abad ke-13, karya arsitektur Islam di India merupakan perpaduan antara konsep arsitektur Islam dengan arsitektur lokal. Dekorasi mosaik, menara, kubah, dan motif geometrik menunjukkan adanya pengaruh setempat. Meskipun secara konsep berbeda, antara seni lokal dan Islam menyatu secara harmonis. Karya seni monumental dari kebudayaan Islam adalah Museum Taj Mahal yang dibangun pada zaman kerajaan Mughal pada abad ke-17, terletak di Agra, India Utara. Monumen cinta ini didirikan oleh Raja Shah Jahan untuk mengenang istri yang sangat dicintainya. Arjuna Banu Bagam juga dikenal dengan Mumtaz Mahal. Sejak Inggris menguasai India pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, muncul corak kebudayaan hybrid, perpaduan antara corak Eropa dan India. Pada abad ke-18 hingga 20 muncul corak bangunan bergaya barat. Kolonialisme Inggris di India mempertemukan kebudayaan India tradisional dan kebudayaan modern Eropa. India terlepas dari belenggung penjajahan Inggris dan menjadi negara merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Meskipun dijajah cukup lama, India mampu mempertahankan keberadaannya sebagai bangsa besar. Oke guys, cukup sekian video saya yang membahas tentang materi sejarah seni rupa Islam dan India pada part 2. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video saya, jangan lupa like, subscribe, and share video saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. And see, sampai jumpa.